Ini contoh lainnya. Sebelum menggunakan alat dinyatakan bahwa rata-ratanya tidak lebih dari 1100. Bila alat efektif memperpanjang usia bola lampu, maka rata-rata usianya akan lebih dari 1100 jam. Sementara itu masih diketahui besarnya deviasi standar populasi sebesar 100 jam. Sampel random sebesar 40 memberikan X-bar sebesar 1145 jam. Significance level adalah 5%. Distribusi usia bola lampu, distribusi populasinya itu adalah normal, ya. Baik. Nah, pengujian hipotesis tentang rata-rata populasi memerlukan sejumlah informasi berikut ini. Pertama adalah pernyataan tentang parameternya. Dalam hal ini tentang rata-rata hitung, yaitu alat efektif memperpanjang usia bola lampu. Jadi rata-ratanya lebih dari 1100 jam. Jadi merupakan uji searah atas. Kedua adalah tingkat keyakinan atau confidence level yang sebesar 1 minus alpha. 1 minus 0,05 sama dengan 0,95. Bersama-sama dengan desain hipotesis ini akan menetapkan daerah penolakan hipotesisnya yang sebesar 5% di sebelah kanan. Ya. Ketiga, nilai statistik sampel dalam hal ini X-bar sebesar 1145, sigma sebesar 100 dan sampel sebesar 40. Untuk dapat membuat konversi X-bar ke dalam skala Z. Prosedur ujinya adalah sebagai berikut. Pertama dengan desain H0 sebagai berikut ini, ya, sehingga kita mempunyai HA yang demikian. Diberi tanda tik di HA itu karena untuk mengingatkan kita bahwa pernyataan ditempatkan di HA. Ya. Selanjutnya sesuai dengan HA, maka kriteria penolakan H0 adalah bila Z statistik lebih besar daripada Z alpha. Dalam hal ini tolak H0 bila Z statistik lebih besar daripada 1,64. Kemudian lakukan statistik uji yang menghasilkan Z statistik sebesar 2,85. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa karena Z statistik di daerah penolakan, maka H0 ditolak atau HA diterima. Jadi ada bukti bahwa alat efektif memperpanjang usia bola lampu. Kita lanjutkan. Pengujian hipotesis tentang rata-rata hitung populasi dengan deviasi standar populasi yang tidak diketahui. Ya. Pada situasi ini, kita tidak bisa menggunakan distribusi normal Z. Kita akan harus menggunakan distribusi normal T. Karena alasan yang sama dengan pada kasus inference sebelumnya, yaitu pendugaan interval. Prosedur yang sudah kita lihat sebelumnya masih sangat berlaku, kecuali bahwa kita akan mengganti distribusi Z dengan distribusi T. Sehingga bila pengujiannya dua arah, kita sekarang mempunyai prosedur yang seperti ini. Untuk menjadi pengingat, degrees of freedom-nya atau DF adalah sebesar N-K atau N-1. Sedangkan deviasi standar distribusi samplingnya adalah dengan menggunakan deviasi standar sampel dalam formula yang digunakan. Secara umum, maksud saya secara diagram, daerah penolakan hipotesisnya dapat ditunjukkan yang demikian ini. Jadi daerah penolakannya dalam skala T juga bisa dilihat sama seperti yang sudah kita lihat untuk kasus distribusi normal standar Z. Kita lihat contohnya.
Pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung dengan deviasi standar populasi tidak diketahui. Ini contoh soalnya. Silahkan pause video bila diperlukan. Perhatikan bahwa dalam soal tidak ada nilai sigma ya, atau deviasi standar populasinya. Ya. Bahkan nilai deviasi standar sampel juga belum tersajikan. Namun dari data sampelnya kita akan dapat menghitung baik rata-rata hitung maupun deviasi standar sampelnya. Nah, pengujian hipotesis tentang rata-rata populasi pastilah membutuhkan sejumlah informasi berikut ini. Pertama, kita memerlukan pernyataan tentang parameter populasi yang akan diuji, yaitu bahwa rata-rata populasinya tidak kurang dari 200 atau mu tidak kurang atau mu lebih besar sama dengan 200. Kedua, karena sigma tidak diketahui, maka kita tidak bisa menggunakan distribusi normal Z. Kita akan harus menggunakan distribusi normal T. Perhatikan bahwa karena menggunakan distribusi T, maka kita akan memerlukan besaran yang namanya degrees of freedom sebesar N-1. Kemudian, yang ketiga adalah diperlukan adanya tingkat keyakinan atau 1 minus alfa yang bersama-sama dengan bentuk desainnya akan menentukan lokasi dan besaran untuk daerah penolakan hipotesisnya. Sesuai dengan soal, besarnya tingkat keyakinan di sini adalah 0,99. Dan keempat, kita akan memerlukan nilai-nilai X bar, deviasi standar sampel SX, dan N agar dapat menghitung statistik hitung atau statistik uji dalam skala T. Nilai mereka adalah seperti ini, ya, X bar 198,167 dan seterusnya. Ya. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut. Ada desain dengan H0 dan HA yang demikian, ya, yang merupakan uji searah bawah. Tentu saja daerah penolakan H0 di sini yaitu tolak H0 bila T statistik lebih kecil daripada T 0,01 degrees of freedom 11. Jadi T 0,01,11. Sehingga tolak H0 bila T statistik lebih kecil daripada minus 2,718. Adapun statistik ujinya adalah demikian, yaitu sebesar minus 0,8644. Maka kesimpulannya adalah karena T statistik di daerah penerimaan H0, maka tidak ada alasan yang cukup untuk menolak H0. Pernyataan bahwa rata-ratanya tidak kurang dari 200 ml didukung oleh data. Kita lanjutkan. Pengujian hipotesis untuk proporsi populasi. Seperti pada pendugaan interval, yaitu kita melakukannya untuk parameter populasi berupa rata-rata hitung dan proporsi populasi. Pada pengujian hipotesis ini, kita juga akan melakukan hal yang sama. Sehubungan dengan itu, maka kita akan memulainya dengan cara yang mirip. Kalau pada pendugaan interval, kita membuat formula umum pendugaan interval bagi parameter populasi yang estimatornya mempunyai distribusi normal, maka sekarang kita akan membuat prosedur umum bagi pengujian hipotesis tentang parameter yang estimatornya mempunyai distribusi sampling yang normal. Kalau estimatornya tidak normal, distribusi sampling estimatornya tidak normal, prosedur umum ini tidak berlaku. Misalnya kalau kita menguji sigma, deviasi standar populasi, itu
distribusi sampling deviasi standar sampling tidak normal. Jadi prosedur umum ini tidak relevan. Baik, maka prosedur umum itu dapat dinyatakan untuk parameter theta yang seperti ini. Ya. Untuk lebih umum pengujiannya diilustrasikan dua arah, ya, dengan ilustrasi diagram yang seperti ini. Perhatikan bahwa variabel random yang kita gunakan sekarang adalah theta head, theta yang pakai topi. Theta head merupakan estimator bagi theta, ya, parameter populasinya. Theta head pada masa sebelumnya adalah X bar, ya. Nah, sekarang theta head itu akan berupa P kecil sebagai estimator bagi P kapital, proporsi populasi. Maka prosedur itu sekarang adalah sebagai berikut ini. Mulai dengan H0 yang demikian, dengan HA yang seperti ini, dan seterusnya. Di sini ada statistik uji, di mana kita mengkonversikan nilai proporsi sampel ke dalam skala Z, ya. Tentu saja dengan cara jadinya P kecil dikurangi mu dari P, di mana mu dari P sesuai dengan janji central limit theorem adalah sebesar proporsi populasinya. Ya. Baik, kemudian ada kesimpulan yang sama, yaitu tolak atau tidak tolak H0. Baik, kita akan melihat contohnya.